Beberapa minggu lalu saya dapat kesempatan luar biasa sekali dari teman-teman pendamping UMKM dan UMKM OAP di Papua Tengah di Nabire. Kami lakukan kelas bisnis. Di situ kami belajar banyak hal sekali, terutama dengan teman-teman mereka. Jadi di kelas bisnis itu kami bahas soal market analysis, kami bahas soal pestel dan SWOT analysis. Kami juga bahas soal produk, kami lihat sama-sama soal produk barang. Kami bahas soal strategi harga, kemudian kami juga lihat secret sauce atau strategi pengembangan bisnis. Nah, dalam market analysis, analisa pasar, saya ajarin mereka, sama-sama kita lihat apa itu pasar, kemudian potensi pasarnya apa, segmentasi pasar, kami juga target pasar, kemudian positioning strategi, atau lebih ke iklan. Terus di SWOT analysis kita lihat soal SWOT analysis atau situasional, kami menganalisis situasi, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, threat, ancaman, opportunity atau peluang. Terus di situ juga saya ajarin mereka soal pestel analisis, faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis. Kami lihat soal politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan law. Terus di SWOT analisis kami mencoba untuk lakukan khusus SWOT analisis pelaku UMKM di Papua Tengah. Satu fakta menarik yang saya temukan di situ adalah untuk opportunity atau peluang di Papua Tengah, bahwa program pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kakak Gubernur Umi Kinawupa, cukup mendukung sekali para pengusaha-pengusaha lokal di Papua Tengah untuk berusaha. Dia bukan hanya menyediakan anggaran, dia menyediakan fasilitas. Sekarang tinggal bagaimana anak-anak ini yang mau berbisnis, punya konsep bisnis jelas, pengajuan modal, pasti di-approve sama pemerintah. Permasalahannya adalah teman-teman pengusaha OAP yang besar diskusi kami di lapangan, bahwa mereka tidak punya skill, keterbatasan mungkin punya skill dalam berbisnis, tidak mengerti soal bagaimana strategi bersaing, strategi penentuan harga, maupun strategi pengembangan bisnis atau produksi sebuah produk. Nah, faktor-faktor ini mempengaruhi mereka untuk tidak mau mengambil kesempatan ini. Nah, makanya kami lakukan kelas ini salah satu, selain teman-teman pendamping belajar, mereka juga bisa membantu untuk menjelaskan ke para pelaku-pelaku bisnis, itu mama-mama yang jualan gitu. Oke, terus setelah kami lakukan SWOT analisis, kita lakukan namanya confrontation matrix. Confrontation matrix itu strategi untuk mengidentifikasi kemungkinan strategi yang diambil berdasarkan temuan di SWOT analisis itu. Kemudian kami juga lihat soal produk, jenis-jenis 3 level of produk. Kita bahas sama-sama core produk, augment produk. Kemudian kami juga bahas soal jenis-jenis produk, ada specialty produk, shopping produk, unsold produk, ada convenience produk. Gitu. Kemudian kami bahas soal strategi penentuan harga sebuah barang atau jasa. Ada indikator dalam penentuan harga, kurang lebih 8 indikator, tapi di situ kita cuma belajar 3 yang sering ditemukan di pasar. Ini strategi yang sering ditemukan di masyarakat gitu. Nah, yang pertama adalah competition, kemudian cost of production, kami juga bahas soal perceived value. Kemudian di kelas juga kami diskusi soal the secret sauce atau strategi pengembangan bisnis. Ada kurang lebih 8 yang saya kasih ke mereka. The Porter 5 forces, the differentiate, the low-cost strategy, the competitor analysis, the Frio framework, red and blue ocean strategy, alliance strategy, dan do things differently. Saya senang sekali kegiatan-kegiatan seperti begini. Semoga ke depan teman-teman UMKM OAP bisa dibekali bukan hanya dengan modal, tapi dibekali dengan soft skill maupun dibekali dengan pengetahuan seperti begini, sehingga mereka bisa mandiri dalam berbisnis. Continuity of business itu yang paling penting. Jadi kamu tidak bisa hanya buka bisnis hari ini tapi langsung besok tutup. Tapi bagaimana kamu sustain? Nah, ini yang permasalahan yang ditemukan di masyarakat. Saat mama buka kios, orang-orang datang bon, besok lusa, tulang, tahun depan udah tutup, udah bisa berjalan lagi. Nah, faktor seperti begini yang tidak boleh ditempuh masyarakat. Semestinya ada continuity of the business. Nah, itu mindset itu yang mungkin kita harus belajar sama-sama dengan mama-mama orang.